Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ricky. Di video sebelumnya kita udah coba bikin on input event. Nah sekarang kita mau coba yang lain lagi nih, namanya inputnya itu on change. Nah dari on input sama on change itu sebenarnya mirip-mirip. Bedanya kalau on input itu bakal ngebaca atau ke triggernya itu ketika si inputnya itu kita masukkan secara real time. Nah, kalau si on change, dia ini akan ke-trigger kalau si inputnya itu udah ke-update dan udah blur gitu. Maksudnya jadi udah enggak di field yang bersangkutan lagi. Contoh gini. Ini favorit programming language gitu ya. Di sini ada please choose an option. Kalau kita pilih, kita klik JavaScript misalkan. Kita klik JavaScript, nah dia kan bakal berubah, dari yang tadinya fokus nih ya diklik jadi enggak gitu. Kayak misalkan kalau ini diklik nih, dia kan ada tanda biru-biru tuh ya. Berarti dia lagi fokus di situ. Ketika kita update di sini, ini on change. Ini on input nih. Tapi kalau misalkan dia pindah ke sini, udah nggak fokus, dia baru on change gitu ya, baru keganti. Nah, jadi sebenarnya si on change itu gabungan dari on input sama on blur ya. On blur itu jadi bukan sebuah input atau sebuah field yang fokus, makanya dia on blur gitu ya. Nanti ada juga sebenarnya yang lain on focus, on blur banyak sebenarnya. Cuman di sini gue coba bahas dulu yang on change. Oke. Kita start seperti biasa. Ketika kita pilih di sini salah satu fieldnya, kita pengen munculkan di sini ya. Jadi flow-nya sama. Di sini gue bikin selection gitu ya, select element. Kita punya ID programming language select di sini. Terus juga nanti ada beberapa option. Optionnya itu yang ini nih. Jadi 1, 2, 3, 4 nih ya, sama optionnya ada 4. Jadi si drop down-nya lah si option tuh. Terus dia ada value JavaScript, Ruby, Go kayak gini dari optionnya sesuai. Terus habis itu ada label untuk si my favorite programming language yang di sini nih. Nah, jadi nanti ekspektasinya ketika kita pilih salah satu programming language, kita akan munculkan di sini. Flow-nya sama seperti kita mau munculkan si angka 20 ini nih di video sebelumnya. Kita berarti perlu untuk ngebaca si ini nih. Kita ngebaca si favorite programming language nantinya, terus juga kita perlu nge-handle si event on change-nya. Oke. Yang pertama kita pengen dulu untuk ngehandle si event on change-nya. Oke, di sini kita bikin aja handle event on change. Kayak gini. Kita coba gedein dulu. Oke. Tambahin dulu ya kayak gini. Nah, di sini kita start gini. Kita berarti perlu ngedapetin si ID dari si select form-nya ya. ID dari select form itu ID-nya adalah ini nih, programming language select. Berarti kita perlu ngedapetin identifier ini. Balik lagi ke script di sini. Kita perlu dapetin dokumen get element by ID programming language select ini. Kemudian kita butuh si add event listener. Add event listener. Parameter yang pertama, karena eventnya ini on change, berarti di sini change. Parameter kedua itu function. Functionnya kita mau ngapain kalau misalkan si formnya di change gitu ya. Oke, save dulu. Step selanjutnya, kita udah ngedapetin identifier, kita udah ngebikin si on change event. Jadi sekarang kita tinggal lanjut ke si execution of code-nya. Di sini kita pengen ngedapetin value dari option yang kita pilih. Nah, caranya kita bisa bikin aja variable selected misalkan programming language ini. Kemudian kita dapetin dokumen seperti biasa get element by ID kayak gitu ya. Kita dapetin si element by ID-nya. ID-nya apa? Programming language select. Terus yang mau kita pakai apa? Value, sudah jelas. Kita pengen ambil si value-nya. Nah, setelah kita dapat si value-nya,
kita sekarang pengen munculin si value tersebut di sini. Berarti kita perlu nih ngedapetin identifier si span ID tadi. Dapetin lah, berarti const fav misalkan programming language dokumen get element by ID. Tadi ID-nya si span itu apa? ID-nya si span itu fav programming language gitu ya. Berarti di sini perlu kita tambahin fav programming language. Terus habis itu kita berarti kan udah dapet ya si ID span-nya. Kita tinggal manipulasi si value dari si span-nya itu. Fav programming language kita dapetin si elemennya. Kemudian kita inner text. Inner text terus yang dikasihin apa? Kasihin value-nya. Value-nya itu dia dapat dari selected programming language. Save. Oke, sekarang setelah kita dapat, kita berarti tinggal manipulasi. Kita tinggal manipulasi aja di sini dengan cara pilih door. Nah, muncul JavaScript. Pilih lagi, muncul Ruby. Pilih lagi, muncul Go. Jadi kita udah berhasil ngedapetin si optionnya menggunakan event onChange gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita coba tambah yang ini dari video sebelumnya, kita post. Nah, ini dia. Ini masih with fav programming language tanda tanya nih, karena di si submit formnya ya defaultnya gini, kita belum ngedapetin si selected programming language-nya. Nah, kita pengen ngedapetin juga nih, karena kita pengen ngepost nih ya, misalkan nanti dikirim ke web server. Nah, kita berarti pengen dapetin si optionnya, value-nya, terus kita kirim ke si web server. Oke, cara dapetinnya di dalam si submit form, kita di sini bikin aja const misalkan fav berarti ya, fav programming language, dia dapat dari mana? Dapat dari dokumen. Dapat dari dokumen get element by ID. Kemudian dia dapat dari si ID span-nya, bisa ya, fav programming language. Nah, di sini karena kita udah dapat si elemennya, kita tinggal masukkan aja di sini. Masukkan aja di sini berarti fav, bentar, salah, ini copy fav programming language, save, refresh, masukkan postnya, pilih programming language, post. Nah, ini ada kesalahan nih, kita lihat. Kita cari tahu kenapa ini bisa salah. Ini bisa salah karena kita belum pakai si ID dari input fieldnya nih. Nah, kita harusnya dapat dari sini nih. Kenapa? Karena value-nya nanti akan ke sini. Nah, jadi kita perlu ngeganti nih. Yang tadinya itu fav programming language, kita ganti jadi programming language select. Kemudian kita pengen ambil value-nya. Save. Postnya misalkan JS, option JS, set. Nah, berhasil. Misalkan ngoding, terus di sini kita pilih Ruby, nah gitu. Ngoding Ruby, terus misalkan ngoding, kita pilih lagi di sini JavaScript, post ngoding with fav programming language JavaScript. Jadi ini udah dynamic banget gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu kegunaan dari onChange. Dia bisa ngebaca perubahan dari sebuah field atau inputnya, dan juga dia ngeblur gitu. Jadi maksudnya gini, bedanya dari si onChange sama onInput, kalau onInput itu dia real time kayak gini, udah kebaca gitu ya. Nah, kalau onChange dia akan kebacanya atau ke triggernya itu setelah dia ngetik-ngetik. Ini kan perubahan ya, maksudnya dari A, B, C kita pengen ganti jadi D, E, F, G. Ketika dia pindah fokusnya nih, yang ini jadi blur, dem, nah dia baru ke trigger, itu onChange. Jadi nanti teman-teman bisa coba cari tahu lagi perbedaan dari si onChange sama onInput, karena benar-benar mirip-mirip. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus, salam programmer best friend.